Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Berkata Anas bin Malik sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku senantiasa mengabdikan diriku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama nazal akthara min qawlihi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. Kata Anas bin Malik, aku senantiasa membantu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan aku merasa heran karena tiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam turun pada satu tempat dalam satu perjalanan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari segala macam kegalauan dan kesedihan, wa minal ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan sifat malas, wa a'udzubika min dhal'il ad-daini wa qahrir rijal, dan aku bermohon kepada ya Allah perlindungan agar aku dijauhkan daripada hutang yang memberatkan diriku dan dari dikuasai oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa ini juga pernah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya ketika dia berada di masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tampak padanya wajah murung, wajah sedih. Ya, namanya Sumamah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sumamah. Dan Nabi bertanya, "Ya Sumamah, madza bika wahai Sumamah, apa gerangan yang telah menimpamu?" Berkata Sumamah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ghalabatni dainun." Aku sungguh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditimpa hutang yang banyak. Wa ahzan, dan kesedihan yang dalam. Maka berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Sumamah, "Ya Sumamah, sudikah engkau kiranya ku ajarkan satu doa daripadaku? Bila mana doa ini kau ucapkan, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hidupmu, akan melunasi hutangmu dan akan menghilangkan kesedihanmu." Berkata Sumamah, "Tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Ucapkanlah wahai Sumamah di kala pagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal." Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anas mendengar Nabi selalu mengulang-ulangi doa ini, dan manakala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sumamah doa ini, menunjukkan betapa pentingnya arti doa ini, ibadallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Setiap orang pasti akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pandang bulu, mukmin, kafir, saleh, taleh, semua Allah Subhanahu wa taala akan uji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah ujian yang membuat dia menjadi hidup tak tenang, hidup tak tentram. Bahkan sebagian orang bisa berdampak terkena sampai psikisnya, hilang ingatan,
Sebagian orang terganggu kesehatannya. Sebagian orang sampai kepada tingkat stres, stroke, mati setengah badannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah gerangan yang menjadi penyakit bagi manusia yang bila mana seorang mukmin dapat menghadapinya, dia akan senantiasa bahagia dalam hidupnya di dunia ini. Yang pertama ibadallah namanya adalah penyakit alham. Alhammu adalah kegelisahan atas apa yang akan datang yang dia tak tahu. Ibadallah, seorang mukmin hendaklah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang Maha Baik. Al-Barrur Rahim, Ar-Raufur Rahim. Sebagian manusia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan masa depan yang suram, takut kefakiran, takut kemiskinan, takut musuh yang akan datang menghabisinya, takut bangkrut, takut menikah, tak mampu memberi rezeki kepada istrinya, takut memiliki anak, dan segala macam bentuk ketakutan-ketakutan. Kepada Allah. Terkadang orang terduduk bersedih, memikirkan masa depan yang belum jelas baginya. Ibadah Allah, padahal setiap manusia tak tahu apa yang terjadi besok dan tak tahu apakah Allah panjangkan umurnya sampai besok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit alhammu ini mendatangkan bagi manusia kegalauan. Kegalauan yang akan membuat sakit psikisnya, bahkan ujungnya adalah sakit fisiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka obat terapinya adalah kau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih baik kepadamu dari dirimu terhadap dirimu sendiri. Allah lebih baik kepadamu dari ibumu mencintai engkau. Allah lah Tuhan yang Maha Baik, yang tak pernah meninggalkan hamba dalam segala macam keadaan. Ibumu meninggalkanmu, kawan dekatmu meninggalkanmu, tapi Allah tak pernah meninggalkanmu selalu, selama-lamanya. Sejak engkau dalam rahim ibumu sampai engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah tak pernah berpisah daripadamu. Ibadah Allah. Maka obatnya adalah berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku ada pada prasangka hamba terhadap diriku. Falyadhunna bi abdi ma syaa, hendaklah hambaku berprasangka sesuka hatinya kepadaku. Ibadah Allah. Mukmin yakin apapun yang dihadapi ke depan, Allah senantiasa akan gariskan baginya takdir yang baik. Dan bila mana terdapat dalam masa depannya apa-apa yang tak sesuai dengan keinginannya, ketika itu dia serahkan urusan kepada Allah. Dia yakin di balik segala macam kegagalannya terdapat hikmah, di balik segala macam penderitaannya terdapat hikmah, terdapat berbagai macam ganjaran pahala atas kesabarannya yang Allah Subhanahu wa taala menguji dengannya. Ini seorang mukmin, ibadah Allah. Kemudian penyakit kedua adalah penyakit al-hazan. Al-hazan adalah kesedihan atas apa yang telah berlalu dari perkara-perkara yang terluput daripadanya. Banyak orang yang tidak mampu move on, terikat dengan masa lalu, tak bisa berlepas diri pada masa lalu. Sehingga mereka dalam kesedihan terus-menerus memikirkan apa yang terluput, apa yang terlewat, apa yang tak dapat. Segala macam kenangan-kenangan buruk tak pernah lepas daripada ingatannya. Ibadah Allah, mukmin tidak hidup dengan masa lalu. Masa lalu tak akan mungkin dapat kau ulang. Bila dia telah berlalu, berlalulah. Tak akan mungkin dapat seorang pun mengembalikan masa yang telah berlalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Pepatah Arab mengatakan tak akan mungkin kembali apa yang telah berlalu daripada umurmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Itu semua sudah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu yang terjadi. Maka ibadah Allah, janganlah hidup dengan apa yang telah berlalu. Hendaklah engkau hidup dengan harimu sekarang. Hari ini kau dapat beraktivitas, beramal saleh, berinfak, bersedekah, berpuasa, menyambung silaturahmi. Apa yang mampu kau lakukan, lakukan hari ini. Ulama mengatakan, jadilah engkau ibna yaumika. Jadilah engkau anak harimu itu sendiri. Fokuslah engkau melakukan segala macam kebaikan pada harimu itu sendiri. Karena hari yang berlalu tak bisa kau ulang. Dan hari yang besok belum tentu menjadi milikmu. Dan semua yang terjadi dengan dirimu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ketiga ibadah Allah. Wa'udzubika minal ajaz. Aku berlindung kepadamu dari sifat al-ajaz, sifat lemah, wal kasal. Yang keempat sifat malas. Ibadah Allah. Dua hal ini penghalang sukses manusia.
dalam urusan dunianya maupun dalam urusan agamanya. Banyak orang memiliki kelemahan yang membuat dia cepat menyerah dalam segala bab. Dalam bab dunia tercela orang-orang yang mudah menyerah, apalagi dalam bab agama. Maka ini adalah merupakan sifat ajiz yang tak layak ada dalam diri seorang mukmin. Mukmin haruslah senantiasa hidup dengan upaya, dengan ikhtiar, dengan semangat. Mereka akan berupaya untuk mendatangkan segala macam sebab-sebab kesuksesan. Mereka berikhtiar sedaya mampu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak akan pernah mau menjadi orang-orang yang lemah. Nabi kita yang mulia mengatakan dalam beberapa potongan kalimat-kalimat beliau, dalamnya ada kesuksesan hidup. Berkata Nabi yang mulia SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Berusaha engkau maksimal melakukan apapun yang bermanfaat bagi dirimu, baik bagi dunia maupun akhiratmu. Wasta'in billah, teruslah bergantung kepada Allah, wala ta'jaz, jangan pernah engkau melemah. Wa in asabaka syai'un, bila mana engkau setelah berusaha maksimal untuk meraih cita-citamu, kau bergantung kepada Allah, engkau berdoa kepada Allah, doamu maksimal, ternyata apa yang kau harapkan tak bertemu, apa yang kau mimpikan bubar. Ketika itu berkata Nabi yang mulia SAW, bila mana sesuatu menimpamu, maka katakan, jangan pernah kau katakan, fala taqulanna law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Sekiranya aku melakukan hal ini dahulu, pastilah akan terjadi seperti ini, seperti ini. Sesungguhnya kalau, kata Nabi, fa inna law taftahu bab syaitan, membuka pintu syaitan. Ibadallah, maka apa yang telah kau berusaha mencapainya dengan maksimal, bila mana gagal, introspeksi dirimu. Kembali kau lihat, mungkin ada kesalahan-kesalahan, mungkin kau punya kezaliman-kezaliman kepada manusia, kepada orang tuamu, kepada kerabatmu, kepada orang-orang terdekatmu. Karena itu buat engkau gagal. Perbaiki, evaluasi dirimu. Subhanallah. Kemudian berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari hikmah di balik setiap bentuk kegagalan. Dan penyakit berikutnya adalah penyakit kasal. Kasal adalah sifat malas. Ibadallah. Ini penghalang nomor satu dari kegagalan, daripada segala macam bentuk kesuksesan. Malas, ngaji malas, ke masjid malas, beribadah malas, menyambung silaturahmi kepada kerabat malas. Dan ini penyakit yang begitu parah, ibadallah. Orang itu akan menjadi hidup bila mana dia bergerak, beraktivitas, bekerja, berusaha, berfikir. Dia akan menjadi orang hidup. Adapun orang malas adalah orang-orang digolongkan ke dalam golongan orang-orang mati. Tak bergerak, tak beraktivitas, bermalas-malasan, tidur sepanjang hari. Subhanallah. Engkau meninggalkan ranjangnya. Ini adalah sifat yang buruk, ibadallah. Sifat malas. Dan Nabi yang mulia SAW berlindung kepada Allah daripada sifat malas. Orang-orang yang sukses itu, ibadallah, adalah orang yang menggabungkan antara kemampuan dan kesempatan. Sebagian orang punya kemampuan, tapi tak punya kesempatan. Dia punya kemampuan untuk melakukan suatu hal. Kemampuan untuk ibadah, kemampuan untuk menimba ilmu, kemampuan untuk berumrah, haji dan semacamnya. Tapi dia tak punya kesempatan. Sebagian orang punya kesempatan, tapi tak punya kemampuan. Subhanallah. Ibadallah, orang sukses adalah orang mampu menggabungkan antara kesempatan dan kemampuan. Dan kemampuan adalah lawan daripada kata-kata ajiz. Ya, dengan itulah seorang akan dapat sukses dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, penyakit berikutnya yang Nabi berlindung daripadanya adalah dhal'id dain. Dhala' maknanya adalah bengkok. Ad-dain hutang. Hutang yang membuat seorang bengkok, tak lurus lagi. Ya, tak standar lagi hidupnya disebabkan karena hutang.
Ketika bicara dia berdusta, ketika berjanji dia berkhianat, ketika diberi amanah dia tak pegang amanah. Ini semua dampak daripada hutang yang membuat seseorang bengkok. Dan Nabi yang mulia SAW berlindung kepada Allah, jangan sampai hutang membuat dia tak lurus lagi, membuat dia bengkok dalam hidupnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Nabi ketika meninggal, beliau punya hutang dengan salah seorang Yahudi. Ya. Dan dalam agama kita, orang tak masalah berhutang. Tetapi yang masalah adalah hutang membuat dia bengkok. Hutang membuat fitrahnya lurus menjadi bengkok. Hutang membuat dia berdusta. Hutang membuat dia berbohong. Hutang membuat dia berkhianat. Ini yang ditakutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagian orang terkena hutang disebabkan karena gaya hidup yang tinggi tak sesuai dengan pendapatannya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar hidup jangan takalluf, jangan berlebih-lebihan di luar kemampuan kita. Jangan sampai bayang-bayang kita lebih tinggi daripada diri kita sebenarnya. Dan Allah mengatakan wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukanlah orang yang berlebih-lebihan. Masyaallah muslimin rahimahullah, banyak orang-orang hidup dengan gaya yang tinggi sehingga akhirnya dia mati dengan gayanya sendiri, tak diiringi dengan kemampuan. Dan sebagian daripada rumah sakit jiwa dipenuhi oleh orang-orang semacam ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kadang kau terpukau melihat orang, kau lihat mentereng rumahnya, mobilnya, semacamnya, tapi hidup dalam kesempitan. Kenapa? Karena hutang. Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hutang membuat segala macam kacau balau. Rumah tangga bisa kacau balau, suami istri bisa bercerai sebabkan hutang. Allahu akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita dapati banyak orang-orang yang terlibat dalam hutang, terlilit hutang. Seseorang berkata kepada saya, Ustaz, gajiku 8 juta. Aku pekerjaan satu instansi pemerintah. Satu bulan aku mengeluarkan 6 juta untuk hutangku. Tinggal 2 juta. Anak tanya kepadanya, berapa hutangmu sekarang? Dia bilang, hutangku tinggal 300 juta. Allahu akbar. Dari 500 juta. Akhirnya ibadah Allah, rumah tangga pun berantakan, bercerai-berai dengan keluarganya. Dampak daripada keinginan yang tak terbendung. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini yang Nabi berlindung daripadanya. Dul'id dain. Dalam dainnya ghalabatid dain. Hutang membuat dia kalah. Ya. Maka hendaklah setiap orang berpikir-pikir ulang. Ya. Menyesuaikan kemampuannya dan kekuatannya. Ya. Dan pendapatannya. Yang terakhir ibadah Allah, Rasulullah yang mulia SAW berlindung daripada sifat yang terakhir, waqahrir rijal, sifat lemah sehingga dikuasai manusia. Tidak ada yang lebih hina daripada orang yang terjajah. Dan Islam mengajarkan manusia menjadi orang merdeka, tidak dijajah oleh siapapun juga. Di atasnya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kau lihat kaum muslimin tak ingin dijajah. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka mati mulia daripada mati terjajah. Subhanallah. Inilah ma'na waqahrir rijal. Diintervensi manusia, dikuasai manusia. Ya. Ubun-ubunnya di tangan manusia. Kuncinya ada di tangan manusia. Subhanallah. Kadang-kadang kau tengok ada orang-orang yang kau kagum dengannya, hebat, berpangkat, padahal dia subhanallah lemah, hina, di atasnya ada orang yang mengendalikannya. Dia boneka. Maka ini orang yang hina. Subhanallah. Meski pangkat tinggi, jabatan tinggi, gaji besar, tapi bila mana engkau di bawah kekuasaan orang, orang mengaturmu, orang mengintervensimu, orang menjajah hidupmu, untuk apa kau hidup? Maka Nabi berlindung daripada sifat hina dijajah. Dan itu Nabi mengatakan, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada hutang yang membuat aku kalah dan diintervensi oleh manusia. Bila mana kau kuat akidahmu kepada Allah SWT, jangankan diperbudak manusia, engkau tak pernah bergantung kepada manusia. Bila akidahmu kuat, engkau tak pernah meminta kepada manusia. Karena kau yakin ada Allah Jalla wa'ala, Tuhan manusia yang maha kaya raya, yang maha baik kepada hamba-hambanya. Ibadah Allah, ini adalah 8 penyakit yang menghalangi orang itu sukses di dunia maupun di akhirat.
وصلوا على نبيكم فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمبتدعين أعداءك أعداء الدين اللهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة